bisa berjumpa pada hari ini lagi. Marilah kita mau menggirangkan hati kita dan mau menggirangkan hati Tuhan. Amin. Yes. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, bersuka sebab Dia kirangkanku. Sekali lagi, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini Bapa, kami mengucap syukur atas kegirangan sukacita yang sudah hadir di dalam kehidupan kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kami berseru
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini, atas anugerah-Mu, atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan tiba saatnya, saat hari ini kami akan diberkati firman-Mu. Urapi kami bersama-sama, Engkau mengambil alih pemberitaan firman-Mu saat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan bersama, katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di ibadah sesi yang kedua pada tanggal 22 November. Saya percaya tidak lama lagi tahun 2020 kita akan lalui dengan sukacita, dengan luar biasa. Sekalipun sudah beberapa bulan keadaan tidak mengenakan dalam sekolah, dalam rumah tangga, dalam kita beraktivitas, dalam kita melayani, dalam kita beribadah, kurang nyaman rasanya. Bahkan mungkin seringkali mungkin ada yang berkata bahwa kok ibadahnya seperti ini terus, kayaknya sepertinya saya rasa bosan sekali. Mungkin sekolahnya kok online terus, rasanya bosan sekali sudah beberapa bulan. Tetapi saya percaya tahun 2020 akan kita lalui. Kurang beberapa minggu saja Bapak Ibu Saudara. Saya percaya, mari kita terus tetap bersemangat di hadapan Tuhan. Jangan pernah rasa bosan. Mungkin saat beberapa bulan ini kita sempat ada rasa jenuh, sempat ada rasa bosan dengan keadaan yang ada. Keluar kurang bebas, keluar harus pakai segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kadangkala ini harus kita lakukan. Supaya apa? Untuk menjaga kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema hari ini adalah masih yang sama tentang bosan. Saudara pasti pernah mengalami yang namanya bosan. Bosan menunggu. Ketika kita menunggu seseorang yang begitu lama kita menunggu. Kita mungkin bosan mengalami sesuatu hal yang berulang-ulang, yang kita lakukan berulang-ulang, tetapi tidak ada gunanya, tetapi tidak ada faedahnya, tetapi tidak ada sesuatu yang berdampak dalam kehidupan kita. Karena kita sudah melakukan berulang-ulang, tetapi tidak berdampak dengan sesuatu yang baik. Sehingga ada rasa bosan. Kita sudah berbuat baik kepada seseorang, tetapi orang tersebut tidak mengerti apa yang kita berbuat baik kepada dia. Akhirnya kita merasa bosan. Nah, rasa bosan ini terjadi kepada semua orang dan tidak melihat kepada siapa saja, agamanya dia apa, sukunya dia apa, bahkan dia besar, kecil, dewasa, orang tua, pernah yang namanya mereka merasakan bosan. Ada yang merasakan bosan karena sakit penyakitnya tidak pernah kunjung sembuh. Ada pernah merasa bosan karena sakit penyakitnya sudah berobat kemana-mana, sudah didoakan, bahkan sudah dioperasi, tidak ada kunjung sembuh juga. Dia merasa bosan dengan keadaan yang ada. Ada juga yang merasa bosan, kok saya ngontrak rumah terus, kok saya ngontrak sudah puluhan tahun, saya ngontrak, kapan saya beli rumah? Ada yang merasa bosan, kok aku naik sepeda motor terus, kapan aku bisa naik mobil? Ada yang merasa bosan karena kenapa pelayananku hanya stagnasi saja, pelayananku tidak naik, dan bahkan pelayananku hanya seperti ini saja. Ada rasa kejenuhan. Ada rasa satu hal yang bosan. Tetapi saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, saudara boleh bosan dengan keadaan yang ada. Saudara boleh bosan dengan sakit penyakit saudara. Saudara boleh bosan dengan karena saudara masih ngontrak rumah, harus pindah sana pindah sini. Tetapi saya mau sampaikan, jangan pernah bosan dengan Tuhan. Jangan pernah bosan dengan istrimu. Jangan pernah bosan dengan suamimu. Itu yang saya mau sampaikan. Kita boleh bosan dengan keadaan yang ada saat hari ini. Kita boleh bosan dengan keadaan yang ada saat hari ini. Mungkin anak-anak yang masih sekolah, engkau boleh bosan dengan keadaan sekolah yang ada, sekolah online yang ada. Tetapi jangan pernah berkata, aku bosan dengan mama papa, aku bosan dengan Tuhan. Bahkan saya mau katakan, suami istri, engkau boleh berkata bosan dengan pekerjaanmu, bosan dengan sakit penyakitmu, bosan dengan keadaan yang ada, kita keluar tidak bebas. Tetapi jangan pernah berkata, aku bosan dengan Tuhan. Jangan pernah berkata aku bosan dengan istri. Jangan pernah berkata aku bosan dengan suami. Jangan pernah berkata aku bosan dengan anak.
Dan bagaimana supaya kehidupan saudara dan saya, kita bangkit dari rasa bosan tersebut, bangkit dari rasa jenuh tersebut, supaya kita tidak bosan. Ada satu hal yang luar biasa. Saya sangat diberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ada seseorang yang sakit, yang begitu lama dia sakit. Saya percaya sesuatu hal yang lama pasti ada muncul bosan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita yang merasa bosan, tetapi terlebih juga orang yang ada di sekitar kita. Saudara kita mungkin, orang tua kita mungkin, bahkan sanak saudara yang ada di sekitar kita. Mungkin jemaat Tuhan yang satu gereja dengan kita. Mungkin gembala kita melihat kita stagnasi atau mungkin mengalami sesuatu yang tidak ada perubahan. Mereka merasa jenuh melihat kehidupan kita. Mereka merasa bosan melihat kehidupan kita karena tidak ada perubahan. Kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Markus 8 ayat yang ke-22. Markus 8 ayat ke-22, firman Tuhan berkata demikian sampai ayat yang ke-26. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-murid di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. 26. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk kampung, jangan masuk ke kampung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini menceritakan satu hal yang luar biasa. Ketika Yesus masuk berada di dalam Betsaida bersama murid-muridnya, ada beberapa orang yang membawa orang yang buta. Jadi orang yang dibawa kepada Yesus ini adalah orang yang buta. Saya percaya bahwa orang yang membawa orang buta ini kepada Yesus, dia memiliki iman, dia memiliki kepercayaan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang yang buta tersebut. Saya percaya bahwa orang-orang yang membawa orang buta tersebut ada rasa belas kasihan, ada rasa bosan melihat orang buta ini. Dia tidak bisa melihat, bahkan dia melakukan mungkin hanya meminta-minta saja, dan dia merasa kasihan dan dia merasa mungkin ada rasa bosan, merasa jenuh melihat orang-orang ini terus tidak ada perubahan. Setiap ketemu dia tetap buta, setiap ketemu dia masih buta, setiap ketemu dia masih seperti itu, tidak ada kesembuhan, tidak ada mujizat. Tetapi orang-orang yang membawa tersebut itu mau bangkit dan memiliki iman percaya dan memiliki satu kepercayaan, membawa orang buta tersebut kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkannya. Coba perhatikan baik-baik ayat yang ke-23. Ayat yang ke-22b. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya. Mereka memohon kepadanya, nyanya besar. Berarti orang-orang yang membawa orang buta tersebut itu meminta kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan orang buta yang dibawa mereka, yang mereka bawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang buta ini sudah sekian lama dia mengalami yang namanya kebutaan. Dia memohon kepada Yesus, dia memohon kepada Tuhan supaya Yesus menyembuhkan orang buta tersebut. Dan apa yang terjadi ayat ke-23?
Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Ini yang sangat unik sekali, Bapak Ibu Saudara. Ketika orang buta sudah bersama dengan Yesus, Yesus setelah itu dia meletakkan tangannya dan setelah itu dia meludahi matanya. Sudah sangat jelas. Dan membawa dia keluar kampung, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangan Yesus ke atasnya. Orang sakit, kalau sakitnya sudah bertahun-tahun, kalau sakitnya sudah puluhan tahun, apa saja yang disuruhnya, apa saja yang dibuatnya supaya dia menjadi sembuh, dia akan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang buta ini diludahi oleh Yesus dan dia mau apa yang dilakukan oleh Yesus supaya dia merasa sesuatu hal yang luar biasa, supaya mujizat terjadi dalam kehidupannya, supaya tidak ada rasa bosan dalam kehidupannya, supaya dia bisa memandang langit, dia bisa melihat ciptaan Tuhan, bahkan dia bisa melakukan segala sesuatunya apa yang ia bisa lakukan. Tetapi yang menjadi anehnya, yang menjadi sesuatu hal yang menarik di firman Tuhan ini, bahwa ketika Yesus melakukan apa yang harus dia lakukan, yaitu meludahi mata orang buta tersebut dan menumpangkan tangan Yesus ke atas matanya orang buta tersebut, seketika itu juga sedang terjadi mujizat dalam orang buta tersebut. Sehingga Yesus berkata, sudahkah kamu melihat orang buta tersebut? Aku sudah bisa melihat orang-orang, sebab aku melihat mereka jalan-jalan. Tetapi orang tersebut seperti pohon-pohon. Dengan kata lain bahwa mujizat sedang terjadi, tetapi mujizat itu belum sempurna. Dan saya mau katakan, kalau kita percaya kepada Kristus jangan pernah setengah-setengah. Kalau kita percaya kepada Tuhan jangan pernah setengah-setengah. Kalau kita mengikut Yesus, mengiring Yesus jangan pernah setengah-setengah. Kalau kita percaya kepada Yesus setengah-setengah, maka mujizat pun setengah-setengah. Kalau kita mengikut Yesus setengah-setengah, maka berkat Tuhan pun kita juga setengah-setengah. Sama seperti yang dialami oleh orang buta ini. Sesungguhnya mujizat terjadi dalam kehidupan orang buta ini. Sesungguhnya adalah termasuk iman orang yang membawa orang buta ini kepada Yesus. Orang-orang yang membawanya. Maka dari itu, kalau kita merasa bosan dengan kehidupan kita, dengan kerohanian kita, kita perlu orang-orang yang dari sekitar kita untuk membangkitkan. Kita perlu orang-orang yang di sekitar kita perlu untuk memotivasi, untuk mendoakan saudara dan saya, untuk mendoakan kita supaya mujizat terjadi dalam kehidupan saudara, dan saudara dan saya tidak mengalami yang namanya rasa bosan, rasa jenuh dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita senantiasa mengalami satu hal yang luar biasa? Mujizat demi mujizat terjadi. Jangan pernah setengah-setengah kita percaya kepada Yesus. Kalau kita tidak mau bosan, supaya kita tidak mengontrak-ngontrak rumah terus, ya kita harus percaya kepada Yesus, dan kita harus juga bergairah bekerja supaya kita bisa beli rumah, supaya kita bisa beli kendaraan, supaya kita bisa bangkit dengan keadaan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-24. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Bapak Ibu Saudara, mari. Untuk
supaya saudara dan saya tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita percaya kepada Yesus sepenuhnya, yang Yesus adalah jalan keluar, Yesus adalah jalan mujizat, Yesus adalah yang membuat saudara dan saya semakin hari semakin bangkit, bangkit dalam usaha, bangkit dalam pekerjaan, bangkit dalam kita mengiringi Tuhan, bangkit untuk kita mengasihi, mencintai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara dalam Tuhan, tadi saya katakan, kadangkala sesuatu hal yang bosan itu sesuatu yang sangat lama sekali. Sakit penyakit tidak kunjung-kunjung sembuh, pasti ada rasa bosan. Kita sudah kerja keras banting tulang, kok kita nggak pulih-pulih ekonomi kita? Pasti ada rasa kejenuhan, pasti ada rasa yang namanya bosan. Kita sudah melayani siang malam, malam sore, tetapi tidak ada pertumbuhan dalam jemaat, tidak ada pertumbuhan dalam gereja, tidak ada pertumbuhan dalam rohani jemaat yang ada. Kadang-kala ini rasa jenuh ini terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kala Tuhan izinkan rasa jenuh itu supaya kita mencari Yesus. Ketika kita merasa jenuh, merasa bosan, jangan mencari sesuatu, tetapi carilah Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah sumber dari segalanya, sumber dari segala sumber. Kadangkala Tuhan izinkan kita jenuh. Kadangkala Tuhan izinkan kita sudah nggak mau doa, tetapi dalam hati kita tetap ada mau doa. Itu yang Tuhan mau. Saudara, mari hari-hari ini kita percaya kepada Yesus sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Ketika kita percaya kepada Yesus sepenuhnya, maka kita bangkit dari rasa kebosanan. Kita akan melihat jelas apa yang Tuhan akan berikan. Kita akan melihat jelas masa depan apa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara. Kita akan melihat jelas masa depan yang penuh pengharapan di tahun 2021 bagi saudara dan saya. Kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, jangan percaya setengah-setengah. Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Mari hari-hari ini bawa hidup saudara dan saya semakin hari semakin percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Saya percaya tahun 2020 kalau saudara boleh melaluinya, itu semua karena anugerah Tuhan. Hari-hari ini kita tinggal beberapa minggu saja. Kuatkan iman saudara, percaya sepenuhnya kepada Yesus, jangan setengah-setengah, supaya hidup saudara memiliki hidup yang berkemenangan. Di tahun 2021 ada sesuatu hal yang besar yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hidup saudara, itu yang Tuhan sediakan. Asal saudara jangan pernah bosan dengan Tuhan, asal saudara jangan pernah bosan dengan pasangan hidup saudara, saudara jangan pernah bosan dengan keluarga saudara, saudara jangan pernah bosan dengan pekerjaan saudara. Lakukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terlebih, hilangkanlah rasa bosan. Tumbuhkanlah rasa cinta kepada orang-orang yang di sekitar kita. Terlebih kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini, atas anugerah-Mu. Kami percaya semua karena kemurahan-Mu Bapa. Kami boleh melalui di tahun 2020 ini, di penghujung tahun ini, semua karena anugerah-Mu. Roh Kudus, pelihara kami, tuntun kami. Kami percaya kami boleh meninggalkan tahun 2020 dengan penuh sukacita. Rasa jenuh Tuhan hari-hari ini, Tuhan kami minta, urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu, urapi yang mendengarkan. Dalam nama Yesus, rasa jenuh diubah oleh Tuhan menjadi rasa sukacita yang ada. Semangat yang baru, sukacita yang baru, kegairahan yang baru, Tuhan nyatakan bagi setiap umat-Mu.
Hamba berdoa buat bangsa dan negara, buat Bapak Presiden, beserta wakil dan para menteri yang ada. Tuhan mengurapi mereka semuanya, bahkan semua jajaran yang ada, sampai Tuhan ke bawah yang ada, sampai RT RW. Tuhan berkati mereka semuanya. Tuhan, kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan, Indonesia ada di dalam mata Tuhan, Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, Indonesia diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan saat hari ini. Kami percaya anugerah Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami semuanya. Dan Tuhan, hamba melepaskan berkat bagi setiap umat-Mu. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan Yesus, arahkan hatimu dan arahkan kedua tanganmu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati sawah ladangmu, Tuhan berkati pekerjaanmu, Tuhan berkati lumbung-lumbungmu, Tuhan berkati usahamu, Tuhan berkati perusahaanmu, Tuhan berkati warungmu, bahkan Tuhan berkati segala apapun yang kau kerjakan. Oleh kedua tanganmu Tuhan buatnya berhasil dan berkemenangan. Pulanglah membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub, penyertaan daripada Tuhan Yesus dan penghiburan daripada Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Dan jangan lupa saksikan ibadah KKR Pranatal tanggal 25, tanggal 26, tanggal 27 bulan ini, November, yang akan dilayani oleh Pastor David Erson tanggal 25 dan dilayani oleh Bapak Pendeta Chris Muntu tanggal 26 dan tanggal 27 dilayani oleh Pastor Dedi Sega dari Medan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.